Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Yanti dari kelas 1 Banners. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah biokimia tentang enzim dan koenzim. Penjelasan pada materi kali ini yang pertama adalah pengertian enzim, kedua tata nama penggolongan enzim, ketiga struktur enzim, keempat sifat enzim, kelima cara kerja enzim, keenam metabolisme enzim, dan yang terakhir oksidasi enzim. Pengertian enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme. Enzim merupakan biokatalisator. Enzim tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah aksi tetap. Bagian enzim yang aktif adalah sisi aktif enzim. Tempat berkaitan dengan substrat pada saat reaksi katabolik. Tata nama penggolongan enzim. Penamaan trivial. 1. Enzim diberi nama sesuai dengan nama, substrat, dan reaksi yang dikatalisis. 2. Nama enzim diakhiri dengan ase kecuali beberapa enzim proteolitik yang diakhiri dengan in. Ketiga, menerangkan sifat reaksi tanpa substrat spesifik. Yang terakhir, enzim dibagi menjadi 6 golongan besar. Penamaan sistematis. 1. Penamaan berdasarkan sistem klasifikasi menurut enzim Commission dari IUB. Kedua, setiap enzim dilengkapi dengan isi number sebanyak 4 digit yang dipisahkan dengan titik. Ketiga, enzim yang mengkatalisis dengan reaksi sangat mirip akan mempunyai ketiga digit yang sama. Contoh, reaksi hidrolisis berbagai eter. Keempat, penamaan sistematis sering terlalu panjang, maka dalam komunikasi sering digunakan nama trivial. Yang terakhir, enzim yang mempunyai aktivitas terhadap dua reaksi. Nama diberikan ke reaksi yang penting secara biokimia. Nama kedua ditunjukkan ke dalam kurung. Selanjutnya ada struktur enzim. Yang pertama apoenzim. Bagian enzim yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site. Sisi aktif adalah sisi yang berkaitan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Sisi allosterik adalah sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Sisi allosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah-ubah bentuk sisi aktif atau kaku. Yang kedua ada kofaktor atau aktivator enzim. Bagian enzim berupa senyawa non-protein. Kofaktor dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli substrat tertentu. Macam-macam kofaktor enzim. Koenzim adalah kofaktor berupa senyawa organik atau vitamin yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Gugus prostetik adalah kofaktor berupa senyawa anorganik atau mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Yang ketiga, sisi aktif dan allosterik. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Inhibitor akan mencegah substrat untuk berikatan. Sisi allosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah-ubah bentuk sisi aktif atau kaku. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein sehingga kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, biokatalisator, sebab merupakan senyawa organik yang dapat mempercepat reaksi atau katalisator. Yang ketiga, spesifikasi, hanya berfungsi untuk substrat tertentu saja. Yang keempat, mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas, yaitu energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Yang kelima, bersifat bolak-balik atau reversible. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi beberapa senyawa lain, dan dapat menyusun beberapa senyawa menjadi satu senyawa tertentu. Dan yang terakhir, kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan, seperti adanya inhibitor. Selanjutnya ada cara kerja enzim. Di dalam kerja enzim ada dua teori yang mengungkapkan cara kerja enzim, yaitu teori Lock and Key dan teori kecocokan induksi. Selanjutnya ada metabolisme enzim. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung.
Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi pada proses metabolisme. Proses metabolisme di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah besar katalis biologi yang disebut enzim. Tanpa katalis enzim, tidak akan proses metabolisme berjalan dengan baik. Mudahnya, tidak ada aktivitas yang ada di tubuh akan berjalan baik tanpa melibatkan enzim. Enzim di tubuh itu akan membantu proses metabolisme, baik proses katabolisme seperti respirasi maupun sintesis dalam anabolisme. Reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah, terjadi pembebasan energi. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi termasuk aerob dan anaerob. Reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme adalah reaksi yang pembentukan, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi. Contoh reaksi anabolisme adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis. Contoh kerja dalam metabolisme. Enzim katalase berfungsi membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Enzim oksidase berfungsi mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksi O2 sehingga terbentuk H2O. Enzim hidrase berfungsi menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan. Contoh, fumarase dan enolase. Enzim hidrogenase berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Enzim karboksilase berfungsi dalam pengubahan asam organik secara bolak-balik. Contoh pengubahan asam pirufat menjadi asetal dehida dibantu oleh karboksilase pirufat. Selanjutnya ada oksidasi enzim. Pengertian oksidasi enzim. Secara sempit, reaksi suatu zat dengan molekul oksigen. Secara luas, pelepasan hidrogen atau dehidrogenasi atau pelepasan elektron. Oksidasi selalu disertai reproduksi akseptor oksigen. Secara kimiawi, oksidasi didefinisikan sebagai pengeluaran elektron dan reduksi sebagai penangkapan elektron. Dalam oksidasi biologi diperlukan hidrogen atau elektron. Enzim yang terlibat dalam oksidasi biologi. Yang pertama, enzim oksidase. Kedua, enzim dehidrogenase. Ketiga, enzim hidroperoksidase. Dan yang terakhir, enzim oksigenase. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.